Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'da, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini atau aktivitas kita pada pagi hari ini dan nanti serta seterusnya mendapatkan keberkahan dari Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tema yang semalam saat kultum saya sampaikan tentang nuzulul Quran, karena masih banyak sekali hal-hal terkait turunnya Al-Quran dan tentang Al-Quran itu sendiri yang perlu kita ketahui. Satu, untuk menambah pengetahuan kita. Yang kedua, tentunya untuk menambah keimanan kita kepada Al-Quran. Yang ketiga, jelas menambahkan motivasi, menambah motor penggerak terhadap pribadi kita untuk lebih giat atau lebih banyak dalam mengarungi makna, mendalami arti dan membacanya. Terlebih sebagai umat muslim, kita wajib berperilaku, berakhlak layaknya akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, nuzulul Quran itu biasanya pada umumnya diartikan sebagai turunnya Al-Quran. Padahal kalamullah itu la yumallus sama tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyati. Jadi kalam Allah Ta'ala itu bersih dari huruf, bersih dari harokat, tidak memiliki ruang dan waktu, juga tidak butuh terhadap tempat. Sehingga sementara ini nuzulul Quran itu diartikan firman Allah, itu diartikan sebagai ditampakkan. Jadi Al-Quran itu atau kalamullah itu ditampakkan dari lauhil mahfuz ke langit dunia. Kalau kata turun itu kan berarti dari atas turun ke bawah. Itu berarti tempat yang asalnya dia berada di atas lalu dia turun ke bawah, itu kalau turun. Dan tempat itu dibutuhkan oleh makhluk, karena makhluk itu menghuni ruang dan waktu. Sedangkan kalamullah itu bersih dari semacam itu. Sehingga sementara ini nuzulul Quran oleh beberapa ulama itu diartikan bukan turunnya Al-Quran layaknya ketika orang turun tangga, tidak, akan tetapi diartikan sebagai tampak, ditampakkannya Al-Quran oleh Allah dari lauhil mahfuz ke langit dunia pada bulan Ramadan. Al-Quran kemudian diturunkan oleh malaikat atau ditampakkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini senada dengan beberapa hal yang diturunkan oleh Allah. Ada kaitannya dengan asbabun nuzul, ada kaitannya dengan peristiwa yang melatar belakang. Tapi turunnya atau wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad itu tidak harus ada peristiwa yang melatar belakang. Tapi biasanya Al-Quran itu menjawab setiap pertanyaan dan melatar belakangi peristiwa yang turun pada zaman itu. Nah, Al-Quran itu dari bahasa Arab, dari qoro'a yaqra'u, qira'atan. Artinya kata kerja qoro'ah membaca, qira'atan bacaan, yaqra'u juga membaca. Nah, kemudian Allah mengenalkan kitab sucinya itu dengan kata-kata Al-Quran, ada tambahan an-nya. Itu berarti kalau dalam kamus atau dalam kaidah bahasa Arab
itu diartikan sebuah kesempurnaan. Jadi arti dari Al-Quran itu adalah bacaan yang sempurna. Jadi setiap bahasa Arab kok diakhiri dengan an itu berarti mengindikasikan kesempurnaan yang dimiliki oleh hal tersebut. Contoh syaitan saja ya. Syaiton itu kan syaiton, ada akhiran annya. Itu sangat sempurna, jauhnya dia dari rahmat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setan itu dikatakan laknat, karena arti dari kata la'ana, dilaknat, itu berarti dijauhkan dari kasih sayang Tuhan. Makanya kalau sudah diberi nama syaiton berarti sangat sempurna jauhnya itu. Ada juga kata irfan dari arafah, itu artinya pengetahuan. Kalau pengetahuan yang sempurna, yang mendalam, ahli, yang expert di dalam pengetahuan tersebut biasanya dikatakan irfan. Makanya Al-Quran oleh Allah diperkenalkan dengan kata Al-Quran karena sangat-sangat sempurna adanya dia sebagai sebuah bacaan. Di antara bukti kesempurnaan Al-Quran yang pertama adalah tidak ada bacaan yang dibaca dengan hormat, yang dibaca dengan ta'dim, dengan tata cara, baik yang membaca itu faham atau tidak, semua tata caranya sama. Sebelum menyentuh Al-Quran diwajibkan untuk berwudu. Entah mereka yang mengaji, yang tadarus, yang belajar itu faham artinya, semua sama, diperlakukan secara sama. Kemudian yang kedua di antara kesempurnaan Al-Quran, tidak ada bacaan. Ya, tata membacanya itu diatur sedemikian rupa, bahkan melahirkan disiplin ilmu yang namanya tajwid. Dan tidak sama. Semua orang, mulai dari benua Afrika, Eropa, Amerika, bahkan benua Asia, tata bacanya semua sama. Cuman mungkin lagamnya yang berbeda. Tajwidnya sama. Ketika huruf ini bertemu dengan ini dibaca idgham, dibaca idhar, dibaca tebal, dibaca tipis, semua sama. Tidak ada yang beda. Kemudian di antara kesempurnaan Al-Quran, Al-Quran itu memuati 2636 ayat. Huruf, ayat, serta waktu di mana Al-Quran itu diturunkan itu memiliki kesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu di dalam tafsir itu ada kata-kata asbabun nuzul, di mana sebab musabbabnya ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Korelasinya atau waktu di mana ayat itu diturunkan hingga saat ini itu masih relevan. Jadi ketika ayat itu turun pada pertengahan abad 19, ketika digunakan sebagai dalil di pertengahan abad 21 ini, itu masih relevan. Coba Anda masih ingat tidak sebuah lagu yang tahun 90 pernah booming, sekarang masih pernah Anda dengar nggak lagu tersebut? Masih dinyanyikan nggak oleh anak cucu kita? Nggak ada. Ini salah satu bukti kesempurnaan Al-Quran. Kemudian berikutnya adalah tafsir. Begitu banyak tafsir, metode tafsir yang diajarkan di dalam Al-Quran. Secara garis besar tafsir itu ada dua, ada tafsir birra'yi, menggunakan pendapat, menggunakan kesimpulan, menggunakan premis-premis. Kemudian ada tafsir bidirayah atau birra'yi. Yang kedua ada tafsir birriwayah, yaitu memahami konteks Al-Quran, pendekatannya menggunakan hadis, menggunakan keterangan para sahabat dan lain sebagainya. Itu ada jutaan tafsir, ada tafsir klasik, ada tafsir modern, ada tafsir perbintangan, kemudian ada tafsir fikih, ada tafsir yang tasawuf, itu dari Al-Quran. Kemudian yang paling menarik diantaranya, yang paling menarik, tantangan Al-Quran sejak dia diturunkan hingga detik ini, dia menantang diri kepada kita semua untuk membuat tandingannya, dan tantangan itu hingga detik ini masih berlaku.
siapapun yang meragukan keautentikan Al-Quran, silahkan buat tandingannya 2 atau 3 ayat saja. Jadi tantangan itu sudah sejak abad Nabi Muhammad atau beberapa abad 19 yang lalu hingga sekarang tantangan itu masih berlaku. Jadi kalau ada yang meragukan keabsahan Al-Quran, silahkan buat tandingannya. Kemudian keseimbangan di dalam kosakata Al-Quran itu biasanya antara kalimat yang berantonim itu dijelaskan beriringan. Contoh, ada hayat, ada maut. Misalkan Allah Ta'ala menerangkan kematian, di situ juga ada kehidupan. Itu biasanya kalau dalam buku yang saya baca, salah satu tafsir itu disebutkan sebanyak 145 kali Allah Ta'ala menyebutkan al-hayat wal maut. Kemudian Allah Ta'ala juga menyebutkan manfaat dan mafsadat sebanyak 50 kali. As-solihat, hal yang baik, berantonim dengan as-sayyi'ah, hal yang jelek, Allah Ta'ala sebutkan sebanyak 167 kali. Keseimbangan semacam itu terbukti ketika Allah Ta'ala menyebutkan kata yaum yang artinya hari. Itu kan secara mufrad, yaum itu mufrad, kata tunggal, itu sebanyak 365 hari, sama dengan jumlah hari yang ada di kalender. Ketika bentuk mufrad itu Allah rubah ke dalam bentuk plural menjadi ayyam, itu jumlahnya 30 kata. Itu senada dengan jumlah 1 bulan. Ini luar biasa. Sebelum ilmu astronomi itu ada, Al-Quran sudah mengisyaratkan bahwa hitungan hari dalam 1 tahun itu 365. Itu adalah sedikit dari bukti kesempurnaan Al-Quran dan mengapa Allah Ta'ala memberikan nama Al-Quran, karena sangat sempurna sekali untuk dibaca. Itu masih bagian luarnya saja ya, belum kandungannya. Jadi belum kandungan yang diajarkan oleh Al-Quran, belum arti yang ia ajarkan kepada kita. Berikutnya, secara garis besar Al-Quran itu kandungannya ada 3. Ini secara garis besar. Yang pertama adalah aqidah, keyakinan. Kita diwajibkan untuk yakin kepada wujudnya Allah, adanya Tuhan, malaikat, kitab-kitabnya, para malaikat, para nabi terdahulu. Kemudian kita diwajibkan percaya dengan hari kiamat, pembalasan, serta takdir yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, secara garis besar Al-Quran juga memuat syariat. Syariat itu jalan atau rel yang harus kita tempuh dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu syariat itu hubungannya dengan sesama makhluk, atau syariat itu nanti hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kandungan besar di dalam Al-Quran itu adalah akhlak, perilaku, moral kita. Dalam Al-Quran banyak sekali diceritakan perilaku-perilaku yang amoral dari umat-umat terdahulu. Itu semua memuat di dalam Al-Quran, termuat di dalam Al-Quran. Baik itu perilaku terhadap sesama makhluk, perilaku dengan tumbuhan, perilaku dengan hewan, perilaku dengan benda mati pun itu ada di dalam Al-Quran. Terlebih akhlak kita terhadap sesama manusia, dan terlebih lagi akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 kandungan Al-Quran ini ada caranya. Allah Ta'ala mengenalkan caranya agar kita bisa meraih 3 kandungan besar yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Ta'ala itu biasanya di dalam Al-Quran mengajak manusia untuk memperhatikan alam raya. Contoh, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Allah Ta'ala bersumpah demi matahari, demi rembulan, demi bintang. Allah itu gak main-main kalau menggunakan huruf qasam, sumpah, kemudian menyebutkan benda. Berarti benda yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu ada manfaatnya. Ya, terbukti sekarang. Ahli bintang misalkan, ahli perbintangan, kemudian ilmu astronomi, lahirlah yang namanya ilmu astronomi.
lahirlah yang namanya ilmu alam yang lain, yang dimana ilmu tersebut mempelajari semua alam raya beserta isinya. Itu sudah jauh sebelum ilmu itu hadir. Allah Ta'ala sudah menyinggung di dalam Al-Quran betapa besar manfaat alam raya yang Allah ciptakan ini. Yang kedua, Allah Ta'ala untuk mengajak terhadap 3 hal tadi, itu biasanya mengajak manusia untuk memperhatikan diri mereka sendiri. Maksudnya untuk lebih mengenal kepada diri kita sendiri, dari apa kita diciptakan, bagaimana kita akan berada di dunia ini, serta potensi apa yang bisa kita lakukan. Jangan pesimis menjadi manusia, karena manusia itu memiliki potensi yang luar biasa. Kita bisa melihat sejarah peradaban manusia, mulai dari revolusi industri, mulai dari zaman purba hingga sekarang. Bagaimana peradaban, kemajuan itu dibangun, itu berkat campur tangan manusia. Sehingga peradaban itu akan semakin maju, karena memang potensi yang dimiliki oleh manusia itu luar biasa. Sehingga ada ayat, ada surat di dalam Al-Quran namanya surat An-Nas. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Ingatlah kalian bahwa, apakah kalian masih ingat akan datang kepada manusia hinun minad dahri, masa di mana manusia itu dengan segala daya, upaya, potensi yang mereka miliki, lam yakun syai'am madhkura. Sebelumnya mereka bukan apa-apa, mereka bukan siapa-siapa. Kita nggak pernah dikenal oleh pendahulu kita juga nggak dikenal oleh orang setelah kita, kecuali kita menanamkan eksistensi sebagai manusia yang bermoral, yang menyumbangkan peradaban. Yang ketiga, Al-Quran berbicara tentang sejarah umat terdahulu. Biasanya yang sering disebutkan itu kalau tidak Fir'aun, itu biasanya disebutkan setan. Juga sering disebutkan umat-umat terdahulu, mulai dari nabi-nabi terdahulu, Nabi Israel. Ini fakta menarik, 25 nabi yang disebutkan itu semuanya 24-nya itu bangsa Israel semua. Satu saja yang bangsa Arab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sisanya itu semua Nabi Israel semua. Bahkan ada Nabi dan Rasul ya. Kalau Nabi dan Rasul itu wajib diimani. Tapi kalau Nabi saja itu jumlahnya ada jutaan. Tapi kita nggak tahu dia Nabi apa tidak. Wallahu alam, yang jelas Nabi yang paling banyak itu diturunkan oleh Allah kepada bangsa Israel. Yang diturunkan kepada bangsa Arab cuma satu, namanya Muhammad. Karena Muhammad itu adalah keturunannya Nabi Ismail. Nabi Ismail itu putra dari Ibrahim, dari ibu Hajar. Nabi Ibrahim punya istri 2, ada Hajar, kemudian ada Saroh. Saroh melahirkan Ishak. Dari Ishak itu lahirlah nabi-nabi bangsa Israel. Kemudian Hajar melahirkan Ismail, dibawa ke Makkah. Dulu namanya bukan Makkah tapi Bakkah, pakai ba ya, namanya Bakkah. Dibawa ke Makkah, menurunkan nabi, tidak menurunkan nabi, hanya satu yang diturunkan dari Ismail, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita menjadi umatnya. Kemudian isyarat kebenaran yang ada di dalam Al-Quran itu jauh melampaui ekspektasi ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Contoh ini, ada ayat mengatakan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annama syi'tum. Istri-istri kita itu atau istri kalian itu adalah ladang dan kalian adalah petaninya. Untuk membuainya, menanaminya, datangi ladang tersebut. Secara sederhananya makna itu. Ternyata itu adalah isyarat bahwa dalam dunia medis jenis kelamin anak itu ditentukan oleh bapaknya. Karena ladangnya kan itu tidak bisa, ladang itu tumbuh dengan sendiri, tergantung dari petani ingin menanami ladang tersebut dengan tanaman apa. Ada tebu, ada mangga, kemudian ada padi. Tergantung petaninya. Petaninya cuma merawat dan menanam bibit yang ada di sana. Adapun ladang fungsinya
yaitu hanya untuk tempat di mana bercocok tanam. Itu isyarat sederhana dari Allah Subhanahu wa taala terkait genealogi yang dimiliki oleh manusia. Kemudian yang sangat jelas sekali diisyaratkan Allah ya Fir'aun, musuhnya Musa. Ya kan? Al-yawma najik bibadanik litakuna liman khaufa ayat. Hari itu di mana Musa menyeberangi Laut Merah, maka Fir'aun diselamatkan, jasadnya utuh. Kemudian pada tahun keberapa mumi Fir'aun dibuka, ternyata benar di dalam tubuh Fir'aun banyak sekali terkandung kandungan garam. Itu menunjukkan Fir'aun tenggelam. Itu jauh sebelum teknologi berkembang seperti sekarang. Allah sudah membenarkan, memberikan semua isyarat semacam itu. Bapak Ibu yang saya hormati, Al-Quran itu adalah jamuan atau hidangan yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau masalah hidangan seperti saat kita berbuka puasa, hidangan itu ya selera kan gitu. Kita seleranya apa? Selera dengan Al-Quran itu seperti apa? Karena kita seleranya bermacam-macam, sehingga ketika kita melihat dan membaca Al-Quran dan faham Al-Quran, maka akan timbul sudut pandang yang berbeda-beda. Sehingga perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Yang tidak boleh itu ketika kita dihadapkan dengan hidangan, diundang dalam jamuan, kita tidak boleh membawa makanan dari luar, karena itu bisa menyakiti hati tuan rumahnya atau orang yang menjamu kita. Masa kita diundang sebuah acara makan malam, kita bontot KFC atau McDonald, kalau kita bawa bungkusan gitu dan kita makan, berarti kita tidak menghargai hidangan dari tuan rumahnya. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu hidangan yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh membawa ide-ide menurut kita dan mencari pembenarannya di dalam Al-Quran. Kita tidak boleh. Yang harus kita lakukan adalah kita menikmati jamuan Al-Quran itu, kita terima semua kebenaran dan kita cari kebenaran tersebut yang ada di dalam Al-Quran. Pada dasarnya garis besar tentang Al-Quran itu bermakna ada dua. Artinya Al-Quran itu isinya secara garis besar yang ingin disampaikan itu ada dua. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh. Jadi garis besar yang ada di dalam Al-Quran itu bisa disimpulkan dua. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah beramal soleh. Kalau iman, kita bisa tahu iman itu membenarkan di dalam hati kita atas apa yang kita percayai. Kemudian yang kedua itu adalah amal soleh yang dituntut di dalam Al-Quran. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Biasanya dua hal ini selalu digandengkan, ya, orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Nah, amal itu apa? Amal itu penggunaan daya. Jadi amal itu adalah mengoptimalkan, memaksimalkan daya yang dimiliki oleh manusia. Ya, daya itu banyak. Ada daya fikir, ada daya qalbu, kemudian ada daya fisik, ya kan ya. Kemudian ada daya hidup. Optimalkan daya fikir, menghasilkan pengetahuan, menghasilkan ilmu, menghasilkan keputusan, menghasilkan sebuah kebijaksanaan. Kemudian daya qalbu itu menghasilkan seni, menghasilkan cinta, menghasilkan akhlak. Daya fisik tentu itu menghasilkan sebuah keterampilan, menghasilkan sebuah usaha, menghasilkan sebuah upaya. Daya hidup itu menghasilkan optimis, menghasilkan semangat. Seperti apapun yang terjadi, kita berpandangan optimis. Nah, daya-daya ini semuanya adalah amal dan dititik beratkan terhadap as-solih, amal yang soleh. Maksudnya amal soleh adalah yang bermanfaat. Jadi tuntunan Al-Quran
itu pada dasarnya mengajak kita untuk beriman dan beramal soleh. Amal soleh ini luas sekali maknanya. Bukan hanya sebatas ubudiyah setiap pagi pengajian semacam ini, bukan. Itu sekecil, itu sangat kecil sekali. Amal soleh itu jauh lebih luas daripada ekspektasi kita. Karena pada dasarnya amal itu daya. Kita berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, itu amal soleh. Kita melakukan keterampilan kita, yang keterampilan tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain, itu amal soleh. Kita berucap, ucapan kita ada manfaatnya, itu amal soleh. Kita berbuat, kita hidup, dan lain sebagainya. Itu semua tuntunan besar secara garis besar yang ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi momentum nuzulul Quran seperti yang saya utarakan, marilah kita menjadi orang yang ahli Quran. Ahli Quran itu banyak. Kalau kita tidak mampu untuk mengamalkan semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Kalau kita tidak mampu menghafalkan semuanya, ya kita baca. Kalau kita tidak mampu membacanya, kita pelajari. Kalau kita tidak mampu mempelajarinya, setidaknya kita mencintainya. Kalau kita tidak mampu mencintainya, setidaknya kita mencintai, mensupport orang yang mencintai Al-Quran. Itu sinambung yang luar biasa. Kalau kita belum bisa pada taraf mengamalkan Al-Quran, setidaknya kita tidak meninggalkan taraf membaca Al-Quran. Gak perlu terlalu banyak, 1-10 ayat dalam sehari itu luar biasa. Kulo dereng paham. Kalau nunggu paham membaca Al-Quran, seumur hidup gak akan pernah baca Quran. Kulo masih belajar Al-Quran itu lebih baik daripada tidak. Kulo boten saged belajar. Sing penting sampean seneng karo wong sing belajar Al-Quran cukup. Kulo boten saged belajar karena usia dan lain semacamnya. Kalau tidak bisa, support, dukunglah orang yang belajar Al-Quran. Jadi momentum nuzulul Quran mari kita gunakan sebagai momentum titik balik terhadap kecintaan kita dengan kitab suci kita, dan terlebih akan meningkatkan kualitas keislaman kita menjadi pribadi yang benar-benar diharapkan memiliki akhlak seperti dalam Al-Quran. Sayyidah Aisyah ketika ditanya oleh seorang sahabat bagaimana akhlak Nabi, bagaimana perilaku Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah menjawab, akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Bagaimana dia bermuasyarah, berkomunikasi, berinteraksi, baik dengan lawan maupun kawan, baik dengan yang dicintai atau yang dimusuhi, dengan keluarga, dengan orang lain, dengan makhluk, lingkungan, tumbuhan. Nabi Muhammad semuanya akhlaknya adalah Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita mencintai Al-Quran dengan cara kita masing-masing sebisa dan semampunya. Semoga nuzulul Quran pada tahun ini menjadi titik balik di mana kita lebih bisa mencintai, bahkan lebih bisa meningkatkan akhlak kita, tuntunan kita sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Ja'alanallahu wa iyyakum minal qari'in wa minal mukhlisin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.